sesuai yang tertera di thumbnail tadi ya. Jadi saya itu bakal bikin suatu segmen, yaitu gambar gabut. Hai, lagu banget ya. Baru juga 2 subscriber udah bikin segmen kayak gini aja ya. Tapi udahlah, biarlah bodo amat. Jadi sebelumnya saya tuh kasih tahu dulu ya, apa sih segmen itu. Jadi ya singkatnya segmen itu ya gambar gabut doang. Iya, gambar gabut doang. Jadi nanti kita itu gambar karakter dari anime ya, sambil kita itu ngomongin animenya juga. Jadi biar gak boring juga gitu. Jadi ya gitu aja sih. Jadi yang bakal kita gambar hari ini adalah seorang wanita yang cantik, membahana, mempesona, dan aduhai, yaitu nah di sini kalian jangan salah paham ya. Rimuru itu perempuan tahu. Kalian jangan terkecoh sama animenya. Apa itu episode 1? Apa itu masa lalunya? Itu semua tidak canon. Itu semua hanyalah mitos. Rimuru itu perempuan dan itu sudah fix. Sangat terlihat sekali dari kecantikannya. Bahkan ia sampai bisa menjadi waifuku dengan peringkat ketiga. Bukankah itu sangat wah kan? Itu wah banget tau. Oke, daripada kita ngeyeping terus ya, jadi langsung aja lah kita sambil gambar sambil ngomongin animenya juga. Oke, jadi kalau kita mau bahas anime Tensura ya, impresi pertama saya itu animenya kayak gimana ya ngomongnya, ya agak unik aja sih ya. Jadi ini tuh kayak anime isekai pada umumnya, tapi ya berasa ada yang beda aja gitu. Kayak lebih fun dan juga gak boring gitu ceritanya. Jadi ya pas pertama kali saya nonton juga jujur aja saya cukup ketagihan ya. Apalagi pas si Rimuru itu mau ngelawan orc disaster. Nah, pas ngelawan itu cukup seru ternyata ya. Dan juga pas mau ke akhir season 1 itu yang menurut saya mah agak gimana gitu ya. Pas mau ngelawan si siapa tuh Charybdis ya, yang kayak hiu terbang tuh, yang fisiknya banyak tuh. Jujur aja saya mah agak gimana ya, berasa agak kurang wah gitu. Jadi ya kalau misalnya disuruh ya kalau dinilai secara keseluruhan tuh season satunya, menurut saya mah sebagai awalan sih oke ya. Dan juga secara karakter yang diperkenalkan juga ya cukup oke lah. Tapi ya kekurangannya ya itu tadi, pas mau ke arc akhir itu berasa B aja. Menurut saya mah bagusan pas ngelawan orc disaster tuh daripada pas ngelawan Charybdis tuh. Soalnya ya emang tensinya itu lebih turun ya. Dan juga lanjut juga ke OVA-nya tuh yang 5 episode tuh, yang si Rimuru itu masuk ke sekolah tuh ngajarin jadi guru tuh. Ya kalau buat OVA sih itu mah saya mah gak mau terlalu komen ya, tapi ya cukup menghibur lah ya OVA juga deh. Jadi gak terlalu diperhatiin gimana juga kok daripada series utamanya. Kemudian lanjut lagi tuh kita ke season 2. Kalau di season 2 itu jujur saya lebih suka part 1-nya daripada part 2-nya ya. Kenapa? Karena part 1-nya itu pertama visualnya lebih bagus, kedua tensinya itu lebih dapat. Ya sebenarnya paham juga sih kenapa part 2-nya itu tensinya agak turun, soalnya ya orang si Rimurunya udah jadi Raja Iblis juga kan. Sedangkan kalau yang part 1 itu kan dia itu mau proses menuju ke Raja Iblis, makanya tensinya itu naik. Tapi pas jadi Raja Iblis tensinya itu agak turun, ya bisa diwajarin. Tapi tetap ya menurut saya mah lebih bagus part 1-nya. Kalau part 2 mah ya tensi turun, visual downgrade, dan ya semacam gitulah. Kemudian kita lanjut ke season 3-nya ya. Jangan season 3. Apa tuh? Movie. Nah, movie. Menurut saya ini tuh movie dari Tensura itu judulnya ya apa? Lupa, nanti aja lah saya cari lah judulnya apaan. Menurut saya movie-nya itu agak ngawur dikit ya. Kenapa? Karena endingnya itu sangat tidak jelas dong.
setidaknya menurut saya ya, yang mati hidup, hidup mati lagi. Aduh itu apa banget coba itu sebagian itu. Tapi secara cerita sih ya menurut saya mah B aja. Ya ini mah subjektif ya. Menurut saya mah B aja sih ceritanya mah. Kemudian habis itu lanjut kemana lagi ya habis movie itu? Oh ya, habis movie itu kita lanjut ke season 3. Nah, ini sudah tentu jadi season yang paling dicintai ya. Kenapa? Ya karena banyak rapatnya. Sumpah itu season 3 yang part 1 ya. Itu rapatnya banyak banget asli. Ya saya pribadi sih gak terlalu masalah ya sama itu. Ya soalnya kan Tensura dari dulu emang kayak gitu ya. Jadi rapat dulu, rapat-rapat. Masalah tiba-tiba intens, habis itu dar gitu. Jadi kalau misalnya season 3-nya banyak rapat sih, saya emang gak terlalu kaget ya. Malahan mah biasa aja. Yang bikin apa tuh kurang itu atau kecewanya itu, yaitu ya pertarungan si Rimuru pas ngelawan si Hinata. Asli. Padahal itu dari season 1 kita udah diliatin dong tuh. Pertarungan di openingnya lah. Itu kita udah diliatin tau. Malahan menurut saya pertarungannya itu jauh lebih epic dari openingnya daripada di season 3-nya asli. Itu saya pas ngeliat juga, loh ini gini doang pertarungannya, yang bener aja lah, masa gini doang. Aduh itu saya agak kecewa dikit ya, soalnya B aja, tidak ada epic-epicnya daun. Nah habis itu lanjut lagi ke season 3 part 2. Nah kalau season 3 part 2 ini jauh lebih mending, asli ini jauh lebih mending. Soalnya ini tuh pas apa tuh si Rimurunya itu mau ngebangun kotanya kan tuh, yang bangun kolosium sama dungeon itu. Nah, menurut saya itu prosesnya cukup enak diikuti tau, enak banget. Jadi ya agak santai dan ya, pokoknya mah enak banget buat diikutin, apalagi nontonnya itu sambil makan itu enak banget asli. Jadi ya itu season 3 kalau disuruh dibandingin ya season 1, 2 sama 3. Menurut saya sih yang paling oke itu ya season 2 sih. Jadi yang bikin oke-nya itu sebenarnya season 2 part 1-nya. Kalau menurut saya. Kalau yang paling kurang sih menurut saya mah itu jujur ini agak susah ya. Season 1 apa season 3. Tapi kalau tetap harus dipilih kayaknya apa tuh? Season 3 sih. Soalnya menurut saya season 3 itu ya berasa kecewa aja gitu ya sama pertarungan Rimuru sama si Hinata tuh. Udah berasa agak kecewa. Terus rapatnya banyak. Sebenarnya kalau rapatnya banyak tapi pas dar-derornya bagus itu gak apa-apa. Soalnya kan dari dulu emang kayak gitu. Tapi ini mah rapatnya banyak, dar-derornya dikit. Nah kan berasa agak kecewa gitu ya. Terus meskipun yang season 3 part 2 nya itu lebih bagus, tapi ya gitu doang. Ini mah cerita pembangunan kotanya doang. Meskipun saya akui ya gak buruk, tapi ya dibandingkan dengan season 1-nya, kan kalau season 1-nya itu ada progres ya. Jadi ya lebih enak juga. Jadi progresnya itu santai-santai dar-derdor, santai-santai dar-derdor, nah kayak gitu. Jadi ya lebih bervariasi aja gitu. Makanya saya naruh season 2 itu di peringkat 1, season 1 itu di peringkat 2, dan season 3 itu di peringkat 3. Ya. Oh ya, dan juga saya dengar itu Rimuru apa? Tensura itu bakal dapat season 4 sama movie ya. Jujur itu gile sih ya. Gile itu. Udah mah dapat season baru, dapat movie baru juga. Itu benar gak sih? Ya, ntar saya cek lagi coba lah ya. Tapi jujur itu gile banget sih. Padahal saya ini masih nungguin movie-nya Shadow Garden loh, yang sampai sekarang masih gak ada kabar. Dia tiba-tiba udah mah dapat season baru, dapat movie baru juga.
Gile. Oh yang ngomong-ngomong soal baru, sebelumnya itu kan terakhir kali itu si Rimuru ada juga kan tuh yang OVA 3 episode yang apa tuh, yang apa banget lah itu, cuma fan service doang lah ya, gak ngaruh-ngaruh amat itu mah. Tapi ya kalau itunya emang bener ya dapat season baru sama movie baru, ya itu asli berarti Tensura terkenal banget ya, famous banget ya. Ya saya juga suka sih ya, apalagi Rimuru itu waifu ketiga saya ya, peringkat ketiga. Jadi ya sudah tentu saya bakal nonton, meskipun nggak tahu juga kapan tayangnya tuh. Tapi ya yang pasti saya bakal nonton dan saya bakal review juga. Nggak tahu juga sih ya, reviewnya itu bakal jadiin konten apa enggak. Nggak tahu juga sih. Ya, gimana nanti aja lah. Buset, ternyata seru juga ya. Kita ngebahas anime sambil menggambar karakternya. Di luar dugaan seru ternyata loh. Wow. Oke, jadi untuk kesimpulannya, saya itu naruh season 2 itu di peringkat 1 dengan rating berapa ya? 7/10 deh. Kalau untuk season 1 yang ada di peringkat 2 itu saya bakal kasih rating 6,8/10. Kalau season 3 itu saya bakal kasih rating 6,6. Kalau untuk movie-nya ya, kalau untuk movie-nya saya ya bakal kasih rating apa ya? Masalahnya menurut saya itu biasa aja dan endingnya agak ngawur dikit ya. Jadi saya bakal apa ya? Ya 6,6/10 aja deh. Ya gitulah. Oh ya, dan kalau kalian penasaran kenapa di sini tuh saya langsung ke proses coloring ya, sebenarnya ada alasan. Jadi sebenarnya saya itu udah nge-record ya pas bagian awal, pas waktu sketsa line art gitu udah. Cuman yang jadi masalahnya, recordnya itu kameranya itu nggak miring atau nggak landscape tapi tegak lurus. Itu asli nggak tahu efek kebanyakan MO atau apa tuh. Tapi aduh itu saya salah loh. Aduh, itu asli pokoknya malah apa banget lah, bisa sampai lupa gitu, kurang ajar. Lama ada tukang cilok, wah. Sepertinya aku harus membelinya terlebih dahulu. Oke cuy, paling segitu aja ya. Sebenarnya ini tuh gambarnya itu masih agak kurang ya, apalagi ya ini saya itu bikinnya itu cuma dalam 1 hari ya. Jadi saya itu iseng doang tuh, nge-challenge diri sendiri bikin satu gambar dalam 1 hari. Meskipun ini baru awalan tapi tetap ya ternyata susah loh. Itu beberapa bagiannya itu kayak aduh janggal banget itu, sumpah. Jadi nanti saya bakal benerin aja secara off screen. Soalnya aduh kan kalau nge-record itu pasti makan banyak penyimpanan ya, apalagi HP saya itu ya tahulah agak kentang dikit ya. Jadi agak bisa lama-lama. Jadi nanti saya bakal kasih lihat aja hasil jadinya. Jadi apapun itu terima kasih ya karena telah menonton sampai habis. Kita bakal ketemu lagi di video yang selanjutnya. Ya apapun itu, sampai jumpa. Aku mau beli cilok dulu. Dadah.